Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam sesi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan di sesi ke-9 ya. Setelah sesi ke-8 rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi melangsungkan ujian tengah semester dan mudah-mudahan nilainya bagus-bagus semua. Baiklah, untuk sesi ke-9 ini kita akan membahas topik tentang sebuah pembelajaran pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik, khususnya komputerisasi dan pembangunan sistem informasi manajemen, tidak sekedar hanya membeli komputer, software, dan fasilitas komunikasi lainnya, dan juga bukan sekedar melayani masyarakat dengan menggunakan komputer atau perangkat komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik perlu didukung dengan analisa ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur. Pendekatan efektif dalam menggunakan teknologi informasi di sektor pemerintahan harus didasarkan atas tujuan manajemen pelayanan masyarakat, seperti misalnya keefektifan, produktivitas, dan efisiensi. Teknologi informasi komunikasi yang berorientasi pada hasil harus dipadukan dengan kebijakan umum pemerintahan yang terkait dengan modernisasi peningkatan efisiensi, termasuk pengukuran kinerja dan hasilnya. Dorongan yang bersifat demand driven harus lebih menonjol dibandingkan teknologi driven. Teknologi yang terbaik merupakan salah satu yang terbaik dapat memenuhi kebutuhan user. Kesadaran manajemen dan apresiasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta perhatiannya terhadap upaya teknologi informasi dan komunikasi harus terus-menerus terbangun. Tanpa pemahaman dan dukungan manajemen puncak kantor pemerintahan, setiap proyek komputerisasi dan pengembangan sistem informasi manajemen akan sulit diwujudkan keberhasilannya. Karena itu pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah profesional teknis teknologi informasi dan komunikasi dan pengguna akhir, merupakan kunci bagi keberhasilan proyek sistem informasi, dan ini harus diperkuat. Selain itu, kepemimpinan politis sangat penting bagi proyek teknologi informasi komunikasi di lintas kementerian atau lintas instansi, dan biasanya sistem komputer ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu departemen atau bagian. Pendorong keberhasilan implementasi teknologi informasi dan komunikasi ini sangat dipengaruhi oleh ambisi masing-masing departemen yang bersangkutan. Untuk itu, semua lembaga harus menerima dan mendukung satu sistem dan merasa memiliki secara bersama-sama. Proyek teknologi informasi dan komunikasi bisa berjalan manakala setiap instansi diberikan pemahaman tujuan yang jelas dan aplikasi yang lengkap. Dalam hal ini, peran kepemimpinan untuk menyatukan visi implementasi teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting. Nilai penting koordinasi tingkat tinggi dapat kita lihat pada kasus database di perusahaan, pribadi-pribadi, atau sumber geografis seperti jaminan sosial, sistem kesehatan, atau perpajakan. Kriteria dasar yang esensial untuk keberhasilan sistem adalah perluasan dan efisiensi pemeliharaan sistem pendaftaran masyarakat, register perusahaan, serta register perumahan dan lahan. Dan idealnya, register tersebut haruslah unik dan simpel. Setiap register hanya memiliki satu pengenal kunci agar tidak terjadi duplikasi. Jika bisa direalisasikan, produktivitas dan efisiensi akan terwujud tentunya. Pada praktiknya, hal di atas tidak mudah direalisasikan. Diperlukan penerimaan dan pemahaman proyek sebelum dilaksanakan, dan diperlukan juga mengidentifikasi tawar-menawar atau trade-off antara apa yang optimal
optimal secara teknis dengan kenyataan yang bisa dicapai, khususnya yang menyangkut hambatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hambatan sumber daya manusia adalah pertimbangan utama dalam mendesain proyek TIK di sektor publik. Sumber daya manajerial merupakan hal yang substansial. Proyek TIK harus terukur dan terjadwal. Keterbatasan sumber daya manusia bisa terjadi dalam bentuk ketersediaan keahlian mendesain dan mengimplementasikan sistem prosedur baru, dan juga dalam bentuk kecepatan di mana lembaga bisa menyerap prosedur dan sistem baru. Kemampuan menyerap dari organisasi tergantung pada keinginan dan kemampuan manajemen puncak untuk mendukung perubahan kelembagaan agar implementasi TIK efektif dan mendorong para bawahan untuk bekerja secara efektif di lingkungan yang baru. Perencanaan dan perhitungan walaupun didukung oleh desain TIK terbaik akan mendatangkan kegagalan. Penggunaan sumber daya manusia yang efektif dalam proyek TIK pelayanan masyarakat perlu dipilih secara hati-hati. Walaupun layanan konsultasi biasanya banyak dipakai di setiap program komputerisasi sektor publik, tak selamanya mereka memberikan jawaban yang memuaskan terkait dengan keberadaan SDM. Perlindungan diperlukan dalam mendesain kontrak konsultan agar proses transfer teknis dan keterampilan manajerial berjalan efektif mendukung keberlangsungan proyek-proyek berikutnya. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri yang saya banggakan, pelajaran paling mendasar lainnya adalah perlunya mengevaluasi kelemahan infrastruktur, terutama di wilayah layanan telekomunikasi. Bila mana terjadi permasalahan pada layanan telekomunikasi, perlu dipilih apakah menunda proyek sampai layanan tersedia, misalnya WAN, atau mendesain ulang proyek yang mungkin akan berjalan baik tanpa tergantung pada telekomunikasi via kabel. Solusi mudah seperti dengan menggunakan disket atau media penyimpan lainnya manakala pertukaran data kecepatan tinggi tidak bisa dilakukan. Di beberapa proyek TIK sektor publik biasanya membutuhkan layanan telekomunikasi bermutu tinggi untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan untuk membenarkan investasi yang dilakukan. Jadi keberhasilan proyek TIK di sektor publik di beberapa negara tidak bisa begitu saja diterapkan pada negara yang lain mengingat lingkungannya yang berbeda. Hal tersebut memerlukan komitmen politik, aturan yang tepat bagi perencanaan dan implementasi, penilaian wajar akan hambatan infrastruktur, SDM, serta kegagalan proyek. Itulah tadi materi kuliah kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensi rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri. Sampai ketemu di sesi 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.